Saudara, setelah sekian lama terpendam, kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi menangkap salah satu tersangka kasus pembunuhan itu, yang buron tentu kita tahu bersama selama 8 tahun. Ia adalah Peggy alias Peron. Dan lalu kemana selama ini Peggy bersembunyi dan apa sebetulnya kaitannya Peggy dengan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta Eki? Saudara, polisi menangkap Peggy ini saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa malam. Peggy sempat berganti nama. Di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan, Peggy mengaku bernama Robi. Padahal pria berusia 30 tahun itu diketahui memiliki nama Peggy Setiawan dan merupakan warga Cirebon. Menurut keterangan polisi, Peggy diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Itu atas nama saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Kabar penangkapan Peron membuat keluarga di Cirebon bersyukur dan lega. Mereka berharap dua pelaku lainnya yang masih menjadi daftar pencarian orang atau DPO juga segera ditangkap dan diadili. Sementara, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat usai berhasil menangkap 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina. Selain itu, Hotman juga meminta agar oknum yang menyatakan bahwa kasus Vina ini adalah kecelakaan tunggal untuk diusut. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya, mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Saudara, polisi kemudian menggeledah rumah Peggy Setiawan di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam 3 jam penggeledahan, polisi mencari bukti-bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga memeriksa 3 orang, antara lain adalah ibu dan 2 adik Peggy yang sedang berada di dalam rumah. Dengan pemeriksaan Peggy, polisi optimistis dapat mengejar 2 tersangka lainnya yang hingga kini masih buron. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Selama ini, Peggy dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Beberapa hari belakangan, Peggy ini justru terlihat kerap memakai masker, jaket, dan juga topi saat keluar rumah. Ketua RT 2 RW 2 Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Aris Lesmana, ini mengungkapkan bahwa Peggy ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Warga mengenal Peggy sebagai buruh atau kuli bangunan yang kerja di sekitaran rumah, tetapi terkadang mengikuti ayahnya di Bandung. Dia tuh nggak pernah sosialisasi maksudnya. Jadi nggak tertutup aja orangnya. Tertutup. Jadi sulit untuk mengenali. Nggak bersosialisasi, nggak guyup lah, nggak ngopi bareng apa gitu. Nggak pernah nongkrong sama anak-anak kita. Nggak pernah. Misalnya ada acara 17-an, ada acara kifayah, ada orang meninggal juga nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar lah gitu sama golongan kita tuh. Saudara, di tengah pengejaran DPO yang tersisa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki buka suara. Adalah Saka Tatal yang kini telah menghirup udara bebas usai divonis 8 tahun penjara.
Saka menegaskan bahwa dirinya ini tidak terlibat dan tidak mengetahui peristiwa kelam yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Selain Saka, kuasa hukum terpidana Rivaldi Aditya Widianingsih ini juga buka suara soal kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina. Ditangkap atas kasus yang berbeda, Rivaldi diminta mengaku atas nama Andika selaku eksekutor pembunuhan Vina dan Eki. Kepengen saya pribadi, saya tahu kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Saksi ada sampai saat ini juga saksi masih ada. Bahwasannya Saka ada di rumah. Itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Di kasusnya tanggal 29 April, kejadiannya di Grage. 29 Agustus kejadiannya di Grage jam 22 juga. Akhirnya dia ditangkap karena si perempuan pacarnya ini lapor, jadi Seninnya dia ditangkap. Pada saat itu dia langsung diadakan penahanan pemeriksaan di Polsek Udbar. Cuman jam 11 malam dipindahkan ke Polres Cirebon. Jam 11 malam berarti di malam Selasa ya. Jadi pada saat yang anak yang 7 orang ditangkap itu satu kamar sama Rivaldi. Cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali, tidak saling kenal. Hanya kata penyidik, polisi lah, nggak tahu petugas ya, kita ngomong apa, penyidik bukan penyidik ya. Itu Andika, mereka ngomong termasuk si kliennya Bu Titin siapa? Sudirman mengatakan tidak, saya juga tidak kenal. Tuh. Jadi dia bukan Andika, tapi disuruh seolah-olah dialah Andika. Gitu. Kriminolog Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas bilang harus ada pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki. Nandang menyampaikan kasus Vina ini merupakan kasus tindak pidana yang tidak ada unsur politik. Perlu penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Sementara itu, Kompolnas mengatakan pihak Polda Jawa Barat akan memberikan klarifikasi soal tudingan dugaan salah tangkap. Itu ada yang 3 orang yang menurut juga pengakuan para saksi. Nah ini harus diungkap. Saya pernah mengatakan coba periksa penyidik yang awal menangani ini. Ya, konon katanya sekarang kan Polda sudah terjun, Kompolnas sudah terjun, Mabes sudah terjun. Periksa, minta keterangan dari penyidik awal yang menangani ini karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal. Polda Jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya. Ya, kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan di Polda Jabar, termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku, apakah pada waktu itu ada pengaduan ke Propam, nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya. Saudara, lalu bagaimana dengan 7 terpidana lain yang masih mendekam di balik jeruji? Untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki, 7 terpidana itu dibawa Polda Jawa Barat. Mereka dipinjam sementara sejak hari Senin 19 Mei kemarin, di mana ke-7 terpidana ini ditempatkan di 3 lapas yang berbeda, yakni di Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Banceu. Jika pemeriksaan ini selesai, ke-7 terpidana ini akan dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Jawa Barat. Ada permintaan dari Polda Jawa Barat untuk meminjam ke 7 narapidana warga binaan tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejak kapan, Pak? Kemarin, sejak Senin kemarin. Sifatnya pinjam atau? Bersifat pinjam melalui surat ke Polda, melalui surat ke kantor wilayah.
Saudara, pelarian Peggy alias Peron kini berakhir sudah. Apakah dengan tertangkapnya Peggy Peron bisa mengarah ke 2 DPO lainnya? Kita akan nantikan hasil dari pemeriksaan polisi.